Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Agus dan Ibu Niswah dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil review jurnal seminar akuntansi dengan topik sistem akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anika Anggini, yang kedua ada saya sendiri Hildavina Anissa, yang ketiga ada Marco Bagus Purbakusuma, dan yang keempat ada Aninda Kusmasari. Jurnal yang kami ambil dari Emerald dengan judul Empirical Examination of Organizational Culture on Accounting Information System and Corporate Performance, Evidence from a Developing Country's Perspective, yang ditulis oleh Amoako Kwarteng dan Felix Aveh dari Ghana Institute of Management and Public Administration or GAMPA Accra, Ghana. Jadi tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menguji secara empiris dampak budaya organisasi terhadap sistem informasi akuntansi dan kinerja perusahaan yang ada di Ghana. Metodologi yang digunakan yaitu dengan survei yang dilakukan menggunakan eksekutif puncak dari berbagai perusahaan dari berbagai sektor industri. Data analisisnya itu dengan menggunakan permodelan persamaan struktural atau SEM, dan tes post hoc lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan analisis varians ANOVA. Temuannya, studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara organisasi budaya dan sistem informasi akuntansi dan kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukkan misi itu, dimensi adaptabilitas dan konsistensi budaya organisasi adalah signifikan, dan juga sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, ada perbedaan yang signifikan dalam sarana sistem informasi akuntansi pada berbagai sektor industri. Orisinalitas dalam penelitian. Ghana adalah negara berkembang, di mana struktur dan institusinya tidak berkembang dengan baik. Bentuk bisnis dan organisasi sekarang mulai terangkat. Nah, oleh karena itu, budaya organisasi, sistem informasi akuntansi, dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan tidak terdokumentasi dengan baik. Ini semua adalah fenomena baru yang ada di belahan bumi dunia ini. Nah, konteks Ghana dalam hal budaya nasional itu dimasukkan ke dalam budaya organisasi, institusi, kualitas, dan penerapan informasi akuntansi yang sepenuhnya berbeda-beda dari setiap negara maju. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan menerapkan konstruksi budaya organisasi, sistem informasi akuntansi, dan kinerja perusahaan dalam perspektif negara berkembang. Nah, pendahuluan dari artikel ini, yang pertama ada budaya organisasi itu digunakan sebagai parameter penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Efektif manajemen harus memperhitungkan tidak hanya dari data keuangannya saja, sebagaimana yang telah disajikan dalam laporan keuangan tahunannya, tetapi juga cara budaya mempengaruhi kuantitatif dan variabel organisasi kualitatif. Sistem informasi akuntansi sendiri adalah kumpulan atau integrasi dari subsistem, baik itu fisik maupun non-fisik, yang saling terkait dan bekerja sama dalam selaras satu sama lain untuk memproses transaksi atau data yang terkait dengan masalah keuangan menjadi suatu informasi keuangan. Yang ketiga itu adanya rendahnya kualitas sistem informasi akuntansi yang ada di Ghana. Itu sudah dokumentasikan oleh layanan statistik Ghana atau GSS pada tahun 2017 dan laporan Bursa Efek Ghana pada tahun 2017 bahwa sistem pelaporan pemerintah daerah dan entitas komersial swasta pada keuangan implementasinya itu cenderung tidak efisien dalam hal waktu dan anggarannya. Juga sejumlah perusahaan terdaftar gagal buat mengirimkan laporan keuangan dan runtuhnya 2 bank komersial yang ada di Ghana yang menyebabkan perdebatan tentang kualitas laporan keuangan dan laporan yang ada di Ghana. Oleh karena itu, penelitian ini itu tepat untuk mengatasi kesenjangan empiris dalam hubungan antara budaya organisasi, sistem informasi akuntansi, dan kinerja perusahaan dalam konteks negara Ghana.
Di sini dapat dilihat bahwa kerangka berpikir dari jurnal ini yang pertama ada budaya organisasi, yang kedua ada sistem informasi akuntansi, yang ketiga ada kinerja perusahaan, dan terdapat variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, di mana ada hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja perusahaan yang menjadi H1A sampai dengan D. Yang kedua, hubungan antara budaya organisasi dengan sistem informasi akuntansi yang menjadi hipotesis kedua. Dan yang ketiga, sistem informasi akuntansi dengan kinerja perusahaan yang menjadi hipotesis ketiga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Kusumasari, NIM 7211417168. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu ukuran sampel. Populasinya perusahaan yang ada di Ghana dan sampelnya diambil dari Arsip Dewan Promosi Investasi Ghana. Sampel ini menempatkan penekanan utama pada perusahaan besar, perusahaan yang tumbuh pesat, perusahaan manufaktur, layanan bisnis, dan organisasi keuangan. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel penelitian. Di sini ada variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dioperasionalkan melalui penilaian responden terhadap ukuran kinerja menggunakan profitabilitas keseluruhan. Responden diminta untuk menilai kinerja rata-rata perusahaan selama 3 tahun terhadap rata-rata industri pada skala poin Likert dari poin 1 yaitu buruk, 2 di bawah rata-rata, 3 rata-rata, 4 di atas rata-rata, 5 luar biasa di setiap indikator profitabilitas. Mengikuti Santos dan Brito 2012, indikator profitabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembalian aset, yang kedua margin EBITDA, 3 pengembalian investasi, 4 pendapatan atau pendapatan bersih, 5 pengembalian ekuitas, dan 6 nilai tambah ekonomis. Selanjutnya ada variabel independen yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi dioperasionalkan menggunakan proksi berikut. Diadaptasi dari Denison et al. Yaitu Denison 1990, Denison dan Misra 1995, dan V dan Denison 2003. Terdapat 4 kerangka budaya organisasi. Yang pertama yaitu misi, yang memiliki kriteria 1. Ada strategi yang jelas yang memberi makna, tujuan, dan arah. Yang kedua, kepemimpinan telah mencatat untuk menciptakan kesepakatan tentang tujuan yang ambisius tetapi realistis yang dipahami dan diukur. Dan yang ketiga, ada visi jangka panjang yang menciptakan kegembiraan dan motivasi dan tidak dikompromikan oleh pemikiran jangka pendek. Yang kedua yaitu keterlibatan. Memiliki kriteria yang pertama, organisasi terus berinvestasi dalam pengembangan keterampilan karyawan untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, nilai ditempatkan untuk bekerja secara kooperatif menuju tujuan bersama yang membuat semua karyawan merasa saling bertanggung jawab. Dan yang ketiga, organisasi mengandalkan upaya tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Keempat, individu memiliki wewenang, inisiatif, dan kemampuan untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri. Dan yang kelima, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi. Selanjutnya yang ketiga, ada konsistensi. Memiliki kriteria yang pertama, berbagai fungsi dan unit organisasi dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, batas-batas organisasi tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, organisasi ini dapat mencapai kesepakatan tentang masalah-masalah kritis. Yang keempat, termasuk tingkat kesepakatan yang mendasarinya dan kemampuan untuk mendamaikan perbedaan ketika itu terjadi. Yang kelima, anggota organisasi berbagi seperangkat nilai yang menciptakan rasa identitas yang kuat dan harapan yang jelas.
Dan yang keempat yaitu kemampuan beradaptasi yang memiliki kriteria. Pertama, organisasi ini mampu menciptakan perubahan yang adaptif. Yang kedua, organisasi dapat membaca lingkungan bisnis, cepat bereaksi terhadap perubahan saat ini, dan mengantisipasi perubahan di masa depan. Yang ketiga, organisasi memahami dan bereaksi terhadap pelanggan dan mengantisipasi kebutuhan mereka di masa depan. Dan yang keempat, mencerminkan sejauh mana organisasi didorong oleh kepedulian untuk memuaskan pelanggan. Organisasi menerima, menerjemahkan, dan menginterpretasikan sinyal dari lingkungan ke dalam peluang untuk mendorong inovasi, mendapatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan. Selanjutnya, ada variabel moderating, yaitu sistem informasi akuntansi. Mengikuti Zulkarnain 2009, Sajadi et al. 2008, sistem informasi akuntansi dioperasionalkan menggunakan proksi berikut. Yang pertama yaitu penyimpanan data berkontribusi pada integritas proses pelaporan keuangan. Yang kedua, penyimpanan data dalam detail yang cukup untuk mencerminkan aset perusahaan secara akurat dan adil. Dan yang ketiga, implementasi pengumpulan data dapat menghemat uang dan waktu pemegang saham. Dan yang keempat, pemrosesan data telah mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan dengan membantu para manajer untuk membuat prediksi tentang hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang kelima, ada pemrosesan data menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan dan memfasilitasi proses transaksi perusahaan. Dan yang keenam, proses pengumpulan data otomatis mempercepat proses menghasilkan laporan keuangan dan mengatasi kelemahan manusia dalam pemrosesan data. Pertanyaan skala Likert dinilai dari 1, yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Digunakan untuk budaya organisasi dan konstruksi sistem informasi akuntansi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Anggini, NIM 72114174040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu selanjutnya adalah keterbatasan dan juga rekomendasi, di mana keterbatasan dari penelitian ini yaitu sejauh kinerja perusahaan yang tidak hanya diukur dari segi laba saja, namun variabel lain seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengembalian investasi, itu juga merupakan dimensi yang paling penting dari kinerja perusahaan tersebut. Kemudian ada rekomendasi, di mana diharapkan dari peneliti, yaitu studi di masa depan itu dapat mencakup sebanyak mungkin langkah-langkah yang secara komprehensif menilai suatu kinerja perusahaan. Di mana selain itu, studi di masa depan juga harus mengontrol gaya kepemimpinan dan juga struktur organisasi untuk mengkonfirmasi suatu hubungan. Di mana studi selanjutnya pun harus mempertimbangkan pengaruh dari berbagai sektor industri pada hubungan hipotesis dengan cara analisis multigroup dan peran mediasi sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu ada telaah jurnal, di mana telaah jurnal ini ada beberapa telaah yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama ada telaah abstrak, di mana dalam abstrak ini tuh sudah dijelaskan bagaimana data yang digunakan di dalam penelitian, yaitu diambil dan bagaimana metode yang akan dilaksanakan. Kemudian terdapat penjelasan hasil temuan di dalam suatu penelitian terkait. Kemudian orisinalitas juga sudah cukup jelas secara umumnya. Abstrak telah mampu untuk memberikan gambaran tentang isi artikel. Kemudian ada telaah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini tuh dijelaskan berbagai macam variabel dan juga bagaimana sih variabel itu tuh seharusnya bekerja, di mana salah satu variabelnya membuat cerminan perusahaan, yaitu dari peneliti sendiri mengambil perusahaan di Ghana yang bangkrut akibat dari gagalnya melaksanakan laporan keuangan, sehingga dari berita ini menjadikan motivasi peneliti dalam mengambil topik dan juga kasus dalam penelitian ini, di mana pemilihan sampel yang peneliti lakukan itu sudah dijelaskan dengan cukup baik. Tidak terdapat fenomena gap yang dapat ditekankan dalam pendahuluan ini. Kemudian dilihat dari keseluruhan pendahuluan sudah dapat memberikan gambaran dengan baik bagaimana penelitian ini tuh bermula seperti itu. Kemudian ada telaah literatur review, di dalam telaah literatur review sendiri ini sudah dijelaskan dengan baik dari setiap variabel dengan tambahan penjelasan dengan pengembangan hipotesis dari penelitian yang sebelumnya. Kemudian ada telaah metode penelitian, di mana dalam metodologi penelitian ini sudah sangat jelas tentang variabel yang dipakai, dan juga pengujian yang diberikan juga memberikan hasil yang jelas, dan hasil penelitian juga dijelaskan secara tidak langsung seperti kesimpulan, dan hasil perhitungannya juga dijelaskan secara tidak langsungnya seperti itu. Kemudian telaah hasil dan pembahasannya atau diskusi dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada hasil dan pembahasan menjelaskan dengan cukup jelas mengenai hipotesis yang dilakukan. Yang kedua itu keterbatasan penelitian juga disampaikan secara general atau secara umum. Kemudian ada telaah kesimpulan. Dalam kesimpulan yang peneliti buat sudah dipaparkan dengan jelas. Namun untuk keterbatasan dan juga rekomendasi, peneliti tidak mencantumkan dalam kesimpulan, melainkan mencantumkannya dalam hasil diskusi sebelumnya. Kemudian ada telaah hasil secara umum, di mana penelitian ini
menggunakan bahasa asing sehingga agak sulit dipahami oleh para pembaca. Dan juga dalam penelitian ini mungkin terdapat kurang lebihnya ada 9 hipotesis yang diujikan seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.